Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Motif kasus pembunuhan oleh seorang pria bernama Edi Subayu, 39 tahun terhadap wanita berinisial RY, 31 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara, dipicu persoalan asmara. Edi mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena RY terus mendesak pelaku untuk segera dinikahi. Selain itu, diduga Edi juga ingin menguasai harta korban berupa cincin, anting, handphone, hingga sepeda motor korban. Kepada polisi, pada Sabtu 22 Maret 2025 lalu, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan RY sejak 3 hari sebelumnya. Setelah membunuh korban, ia mengambil harta benda korban berupa 2 handphone dan juga perhiasan hingga sepeda motor korban tersebut. Kemudian pelaku kabur ke Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan motor korban. Atas perbuatannya, Edi Subayu pun dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam kurungan penjara seumur hidup atau 20 tahun. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkap kronologis pembunuhan Edi terhadap RY. Awalnya, Edi Subayu dan korban ini saling mengenal melalui aplikasi kencan yang diunduh di handphone masing-masing. Hingga akhirnya, keduanya pun menjalin hubungan asmara. Hampir 1 tahun lamanya, keduanya menjalin ikatan sebagai sepasang kekasih. Hingga akhirnya muncul niat Edi menghabisi nyawa korban karena tergiur harta benda milik RY. Dalam melancarkan aksinya, Edi pun menjemput RY di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke kamar indekos pelaku yang berada di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di kamar tersebut korban dicekik dari belakang hingga meninggal dunia. Hah? Pakai handphone. Apa nama aplikasinya? Wih, awak aja nggak tahu. Tantan, Binta, Tantan. Bukan Tantan, Tantan. Tantan. Terus habis itu kamu komunikasi hubungan asmara. Ya, Apa namanya? Tukar nomor, Pak. tukar nomor. Jadi gue Terus apa namanya? Dia menantang saya untuk apa namanya? Kamu udah siap rumah tangga? Siap. terus Kamu minta apa namanya? Bulan berapa? Minta bulan 5 si wanita ini. Jadi kamu apa kerjaan bangunan? terus Nah, itu ya udah yang penting halal. Sekarang posisi di mana? Posisi di Padang. Ngapain? Kerja ya. terus Kerja bangunan. Udah terus berlanjut. Bulan 10 minta pulang si perempuan ini. Masih banyak kerjaan. Nggak jadi. Ya udahlah bulan 12 nggak jadi juga. Bulan 2-nya lah baru pulang. Tanggal bulan 2 ini tahun ini. ya tanggal 7 Terus 7 sampai Medan baru jumpa kami sama dia. habis itu yang pertemuan terakhir kamu kan didesak buat nikah, ya kan? Ya. Buat kawin. Kamu nolak. Nah, terus kapan muncul niat kamu membunuh? Hari Selasa Hari Selasa tanggal 18. berarti 3 hari sebelum kejadian. Iya, Pak. Ya. Kalau kamu niat sudah mau membunuh 3 hari sebelum kejadian, apa yang kamu persiapkan? Cuma hanya cekek aja. Pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial RY 31 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Edi Subayu 39 tahun akhirnya ditangkap. Terkuak fakta baru dalam kasus tersebut bahwa setelah menghabisi nyawa korban, Edi masih sempat membawa mayat tersebut menggunakan motor untuk berkeliling. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkap kronologis pembunuhan terhadap RY pada Sabtu 22 Maret 2025 lalu.
Awalnya, Edi dan korban saling mengenal melalui sebuah aplikasi kencan yang diunduh di handphone masing-masing. Hingga akhirnya keduanya pun menjalin hubungan asmara. Gideon mengatakan awalnya Edi dan korban saling mengenal melalui aplikasi kencan itu hingga mereka menjalin hubungan sekitar 1 tahun lamanya. Dalam melancarkan aksinya, Edi ini awalnya menjemput RY di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke kamar indekos pelaku yang berada di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Di kamar tersebut korban dicekik dari belakang hingga meninggal dunia. Setelah meninggal, pelaku menaikkan korban ke atas sepeda motor dengan cara 2 tangan korban diletakkan di perut pelaku sambil dipegang menggunakan tangan kiri pelaku. Kemudian pelaku membonceng mayat korban berkeliling wilayah Sunggal. Namun di perjalanan, kaki korban sempat terseret ke aspal dan mendapat sorotan pengendara lainnya. Kendati demikian, pengendara lain tidak menyadari bahwa wanita yang dibonceng Edi sudah tidak bernyawa. Sampai akhirnya pelaku membuang mayat korban ke sebuah perkebunan tebu kurang lebih 20 meter dari pinggir jalan. Atau paling lama 20 tahun. Pak, korban dihabisi dengan cara apa, Pak? Dicekik. Sudah direncanakannya berapa hari? Dia sudah punya niat, sudah mempunyai niat 3 hari sebelum peristiwa terjadi. Adapun alat yang dipersiapkan, ya energinya, tempatnya melakukan di kos-kosan, kemudian menggunakan, memang dia merencanakan menggunakan dibekap kemudian dicekik. Soal lama mereka berhubungan? Berapa lama mereka berhubungan? Kurang lebih setahun ya berarti ya, kalau tahun lalu dia berhubungan 2024 bulan awal Juli. Soal korban yang meminta untuk dinikahi ke pelaku itu seperti apa Pak? Apa itu menjadi salah satu motifnya dulu? Saya rasa ini motifnya motifnya pelaku ya, sangat subjektif ya kan, sangat subjektif, dan itu bisa saja menjadi alasan buat pelaku. Pak, setelah dibunuh langsung dibuang ke sini atau sempat dibawa keliling? Dibawa, ini agak lucu, ketika mau dibuang menggunakan sepeda motor ini, dibonceng, diikat tangannya melingkar ke badan ya, melingkar ke badan, kemudian korban ini lunglai, kakinya sampai terseret kendaraan, kemudian ditegur oleh warga atau masyarakat yang melihat sama pengguna jalan, tapi dia tidak mengira bahwa itu adalah korban pembunuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.